Ya, sampai pagi hari ini Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu ya surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri. Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima, maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam undang-undang kalau tidak salah nomor 19 tahun 2019 kan ketika ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka ini kan bisa atau harus diberhentikan sementara. Ini bisa dijelaskan prosedurnya seperti apa, Mas? Ya, itu sudah diatur dalam koridor undang-undang ya, Undang-Undang 19 tahun 2019 ya tentang perubahan kedua KPK ya. Terutama di pasal 32 sangat jelas sekali aturan mengenai itu. Detailnya nanti kan kami sampaikan. Artinya Presiden akan mengeluarkan kepres ya? Ya, bentuk hukumnya adalah kepres ya. Jadi di dalam pasal 32 itu terutama ayat 2 sudah sangat jelas mengenai bagaimana respon terkait dengan penetapan sebagai tersangka gitu. Ya, pemberhentian sementara sebagai salah satu posisi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tentu harus dibungkus dalam satu kepres ya oleh Presiden. Pemberhentian ini berarti sekaligus juga ada penetapan PLT mungkin atau pimpinan KPK yang baru? Kami belum melangkah sampai situ. Suratnya belum diterima. Tapi Presiden sudah tahu ya? Ya, tentu sudah disampaikan juga bahwa tentang ini dari media dan lain-lain. Tapi surat resminya kan kami belum terima dari Polri. Tapi untuk pembuatan kepres berarti menunggu surat dari Polri atau Ya, seperti apa nanti? mekanisme formal yang diatur kan seperti itu. Surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri disampaikan kepada Presiden. Kemudian dari situ aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu dijalankan. Itu penetapan sebagai pemberhentian sementara dan juga dikeluarkan dalam bentuk kepres. Pak, berarti bisa bilang pimpinan KPK cukup 4 aja ya dalam artian sini ke depannya atau gimana? Itu kita lihat lagi di peraturan perundang-undangan mengenai hal itu ya. Sudah mengatur tentu mengenai mekanisme dan hal yang lain ya. Tapi kalau dilihat kan berbagai macam kebijakan baik itu hukum dan lain-lain ini kan kerap dikaitkan dengan situasi politik saat ini. Ini murni memang anak putusan hukum yang sudah ada barang bukti dan lain sebagainya atau ada motif politik istana melihatnya? Itu domain hukum lah. Ya tentu kita menyerahkan itu pada ranah hukum ya. Bri, izin menanyakan terkait pemilihan kasat, kira-kira kapan ya Bri setelah kemarin pemilihan Panglima? Ya kan Panglima baru saja dilantik kan. Nah setelah itu ada mekanisme yang berjalan untuk KSAD ya. KSAD. Apakah pengisian akan dilakukan secepatnya gitu? Mengingat kan porsi kosong ini kan ada kritik takut akan mengganggu kinerja dari Angkatan Darat sendiri. Ya mekanismenya sudah diatur, tentu sudah dalam proses ya. Beri kan kita tahu ini KPK kan lembaga anti korupsi tapi pimpinannya malah terjerat kasus suap lah istilahnya. Apakah ada kekecewaan dari istana atau mengagetkan berita Firly Bahuri ini? Saya kira negara kita negara hukum ya. Kita memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Itu diatur dalam konstitusi dan sangat jelas sekali. Soal ini ada draft reshuffle gitu ya.